menyusun 99% dari semua ruang layak huni untuk kehidupan di bumi. Kita sangat bergantung pada laut untuk kehidupan kita sehari-hari. Plastik menghancurkan kehidupan di laut dan mencemari lautan dengan begitu cepat. Pada 2010, 192 negara pesisir menghasilkan 275 juta metrik ton sampah plastik dan 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton sampah plastik memasuki laut. Pada 2016, jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 16% dari total timbulan sampah sebesar 66 juta ton per tahun. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 268.740 hingga 594.558 ton per tahun di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut untuk mencapai target pengurangan sampah plastik di laut pada tahun 2025. EPIC mencari solusi-solusi inovatif yang dapat menciptakan ekonomi sirkuler melalui pencegahan limbah plastik dan polusi di tingkat lokal. Inovasi-inovasi terbaik akan mendapatkan pendanaan awal sebesar $72.000 serta pengayaan untuk meningkatkan potensi dan dampak dari inovasi yang diajukan. 4 dari 159 inovasi telah terpilih untuk dikembangkan dan diimplementasikan di Teluk Halong dan Pulau Samui sebagai dua lokasi utama penyelenggaraan EPIC fase 1 di Vietnam dan Thailand. Kawasan ekonomi khusus Mandalika di Pulau Lombok ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur dilaksanakan guna mendukung promosi pariwisata. Kemasan produk makanan, wadah makanan plastik, sedotan, botol, dan kemasan air mineral menjadi komposisi sampah plastik laut terbesar di kawasan Mandalika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan dalam konferensi pers Soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge fase 2. Yang kami hormati para narasumber pada hari ini, yang kami hormati Natural Resource and Climate Governance Advisor United Nations Development Program Indonesia, Dr. Abdul Wahid Situmorang. Yang kami hormati Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga selaku perwakilan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Bapak Rofi Al-Hanif SPI MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Insinyur Madani Mukarom BSCF NSI, dan turut bergabung juga bersama kita semua UNDP Indonesia Communication Specialist, Bapak Tommy Sucipto, dan Archipelagic Island State Forum Project Coordinator, Bapak Ahmad Sani, dan tentunya rekan-rekan jurnalis dari berbagai media di Indonesia. Terima kasih sudah hadir, selamat datang. Saya Anggi Auliani Suharja. Senang sekali hari ini bisa memandu acara pada hari ini bersama Bapak Ibu semua selama 1 jam ke depan. Hadirin yang kami hormati, kompetisi Ending Plastic
Pollution Innovation Challenge atau EPIC Fase 2 merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dan Archipelagic and Island State Forum atau AIS dan didukung oleh UNDP, Norwegian Agency for Development Cooperation, dan Kementerian Luar Negeri Norwegia. Dan pada konferensi pers ini, kita akan bersama-sama menyimak seputar penyelenggaraan EPIC Fase 2. Namun sebelumnya sebelum kita beranjak ke agenda utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan peraturan dalam konferensi pers ini. Baik, yang pertama, dimohon untuk mematikan mikrofon saat sedang tidak berbicara, terutama saat sedang ada pemaparan dari narasumber. Jadi Anda bisa mengaktifkan mode senyap atau mute. Nah, yang kedua, rekan-rekan media juga bisa mengubah nama Zoom dengan format nama garis bawah atau underscore media. Ini contohnya Benhart_XYZ News. Lalu untuk bertanya, teman-teman juga silakan gunakan kolom obrolan yang berada pada sisi bawah layar Anda dengan format dalam kurung sudut ask, lalu dalam kurung sudut lagi ditujukan kepada siapa, setelah itu diikuti dengan pertanyaan. Nanti panitia akan membantu untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media pada kolom obrolan, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber setelah semua materi dari ketiga narasumber selesai dipaparkan. Selain itu, kami juga menyediakan juru bahasa untuk menerjemahkan isi dari kegiatan kita pada hari ini, sehingga rekan-rekan media juga bisa memberikan atau bisa mendengarkan versi bahasa Inggris dari acara ini. Dan untuk mengaktifkan fitur ini, silakan klik ikon bola dunia yang ada di bagian bawah layar Anda dan klik English. Jika Anda hanya ingin mendengarkan bahasa Inggrisnya saja, Anda bisa mengaktifkan mode Mute Original Sound. So we also have an interpreter to provide you with the English translation. And in order to activate the interpretation feature, please click the globe button on the panel located at the bottom of your screen for Indonesian to English translation. And if you want to listen to the English version only, you can also activate the Mute Original Sound. So, the last one, kami juga mengingatkan untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang tertera di layar. Tautan ini juga tersedia di kolom obrolan selama acara ini berlangsung. Jadi kami ingatkan rekan-rekan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Selain itu, jangan lupa juga untuk ikuti kami melalui akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter, serta laman yang tertera berikut ada plasticchallenge.undp.org.un, ada sampahlaut.id, dan aisforum.org. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk memaparkan materi seputar penyelenggaraan EPIC Fase 2, telah hadir bersama kita ketiga narasumber kita pada hari ini. Saya ingin menyapa dulu terlebih dahulu ketiga narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Abdul Wahid Situmorang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Anggi. Selamat pagi semuanya. Bapak, apa kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Anggi. Alhamdulillah, selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya ada Bapak Madani Mukarom. Selamat pagi Bapak Madani. Halo. Pak Madani, mungkin ini belum sampai ya, sepertinya suaranya agak tertunda. Tidak apa-apa, kita juga kedatangan ini narasumber kita yang ketiga, ada Bapak Rofi Al-Hanif.
Selamat pagi Pak Rofi. Selamat pagi, Mbak Anggi. Selamat pagi, Pak Abdul, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Rofi, salam sehat, salam semangat ya. Baik, Pak Abdul, Pak Rofi, ini saya izin ingin mengabadikan terlebih dahulu nih momen ini, mungkin masih pagi, kita juga masih segar ya. Nanti panitia akan membantu untuk mendokumentasikan momen kita ini sebelum kita mulai. Mungkin teman-teman rekan-rekan media bisa juga mengaktifkan mode video ya, supaya nanti wajahnya bisa terlihat semua. Baik, sambil menunggu, nah ini sudah ada beberapa yang menyalakan mode video. Iya, ramai juga hari ini ya. Senang sekali hari ini bisa berkumpul walaupun secara daring, tetapi kita akan sama-sama mendengarkan paparan terkait Epic fase 2 ini dari ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Baik, sudah siap? Teman-teman panitia sudah siap ya untuk mengambil gambar? Oke. Kalau sudah, iya, ini saya akan mengaktifkan mode galeri supaya bisa terlihat semua nih, bisa terlihat dari teman-teman media. Rekan-rekan media sekali lagi juga saya ingatkan bisa mengganti nama Zoom dengan format nama lalu underscore media. Misalnya tadi Benhard dari XYZ News. Nanti mungkin rekan-rekan media juga bisa mengganti dengan format tersebut supaya terlihat nanti ketika sesi tanya jawab ini siapa dari media mana, seperti itu. Baik, sudah siap ya teman-teman? Kita ambil gambarnya. Iya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, karena ini ada 2 salin dia ya, ada 2 bagian layar. Baik, 1, 2, 3. Iya. Alhamdulillah sudah ya teman-teman panitia. Baik. Ini kebetulan Pak Madani Mukarom saat ini sedang menyerahkan sertifikat karena tadi juga kalau tidak salah sedang ada acara. Jadi nanti akan bergabung bersama kita kembali ya, akan menyusul seperti itu. Baik, hadirin, kalau begitu kita akan beranjak ke acara kita yang utama, yaitu pemaparan dari narasumber kita. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah ketiga materi sudah disampaikan, dan materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Abdul Wahid Situmorang. Beliau merupakan Natural Resource and Climate Governance Advisor UNDP Indonesia. Untuk itu, yang kami hormati Dr. Abdul Wahid Situmorang, kami silakan. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Pak Rofi, Pak Madani yang telah hadir di daring pada pagi hari ini. Tentu saja saya ingin menyapa rekan-rekan jurnalis yang juga telah hadir dalam acara konferensi pers pada pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan jurnalis. Teman-teman panitia sudah siap ya slide-nya ya? Sudah ya? Baik, yang pertama tentu saja rekan-rekan jurnalis akan bertanya apa itu EPIC ya. Jadi kalau dari kepanjangan akronimnya EPIC itu adalah Ending Plastic Pollution Innovation Challenge. Itu adalah akronimnya. Tapi bagi kami EPIC itu adalah satu metode kreatif yang ingin mengundang publik, para inovator, terutama para inovator muda, untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang mungkin 2 dekade yang lalu ini bukan permasalahan kita, tapi 1 dekade terakhir ini permasalahan yang ingin
secara bersama-sama ini adalah menjadi masalah. Tidak hanya masalah kita sebagai pribadi, kita sebagai masyarakat, tetapi kita sebagai bangsa dan kita sebagai masyarakat internasional. Masalahnya adalah permasalahan sampah secara keseluruhan, dan dalam konteks yang kita ingin diskusikan pada pagi hari ini adalah masalah sampah plastik, terutama sampah plastik yang bocor masuk ke laut kita. Karena ternyata sampah plastik yang masuk ke laut menimbulkan permasalahan, itu kalau bahasa sosialnya, tapi kalau bahasa lingkungannya itu adalah menimbulkan polusi di ekosistem laut kita. Karena ekosistem laut ini tidak mengenal jurisdiksi, jadi dia tidak mengenal misalnya ini laut Indonesia, tapi karena ada pasang, ada arus kayak gitu, sehingga sampah plastik, terutama plastik satu kali pakai yang menjadi pokok permasalahan ini, itu bisa berlayar kayak gitu ya, keluar dari jurisdiksi kita, atau sampah yang lain kayak gitu, sampah plastik yang lain yang masuk ke jurisdiksi laut Indonesia. Dan semua kita paham yaitu sampah plastik tersebut menimbulkan permasalahan di ekosistem laut. Next. Dan sebagai metode yang kreatif dan mengundang para inovator muda, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara ASEAN lainnya, semuanya kita ingin undang kayak gitu untuk berkontribusi mengatasi agar pertanyaan yang bergulir sekarang ini, bahwa tahun 2050 jumlah plastik di laut melebihi jumlah ikan itu tidak akan terjadi. Dan kami yakin bahwa kita bisa mengatasi dan akan menjawab pertanyaan ini, bahwa jumlah plastik tidak akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Kami yakin sekali kayak gitu, itu tidak akan terjadi, karena itulah gitu kita berusaha, dan salah satunya adalah dengan EPIC ini untuk mengcounter pertanyaan yang sedang bergulir sekarang ini, dan atau kekhawatiran yang sedang bergulir sekarang ini. Next. Nah, jadi EPIC itu sendiri adalah satu cara untuk mengatasi plastik di 4 wilayah pesisir di wilayah ASEAN, salah satunya di Indonesia, dan Mandalika dipilih menjadi salah satu lokasi para inovator muda ini untuk bersama-sama memecahkan masalah sampah plastik di Mandalika. Dan kita berharap nanti juga para inovator ini akan menjadi para pelopor kayak gitu untuk mempertemukan warga masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta bersama-sama berkolaborasi dalam membangun solusi yang efektif dan inovatif. Dan tentu saja kayak gitu kita berharap nanti kompetisi ini dapat memilih solusi yang terbaik, dan kemudian pada solusi yang terbaik tersebut akan menerima inkubasi lebih lanjut. Berikutnya. Dan ada 5 pendekatan utama EPIC ini. Yang pertama adalah riset dan konsultasi. Jadi ingin mempertemukan antara scientific basis dengan juga mempertimbangkan para kepentingan yang ada terkait dengan sampah plastik yang ada di laut, terutama dalam konteks ini ada di wilayah Mandalika sebagai lokasi yang terpilih. Jadi dalam konteks riset dan konsultasi ini akan ada studi dasar dan kemudian juga konsultasi dengan para pemangku kepentingan, karena tentu saja opsi-opsi solusi yang bisa dilakukan sangat juga ditentukan oleh pandangan dari para pemangku kepentingan yang ada di lokasi menjadi sasaran dari EPIC ini. Dan yang kedua adalah jangkauan. Dalam konteks jangkauan ini adalah yang paling penting, ini adalah mendefinisikan permasalahan. Masalahnya apakah ini hanya masalah instrumen teknologi,
atau masalahnya adalah di persepsi masyarakat melihat mengenai sampah, atau ini ada masalah juga soal kebijakan, atau masalah mengenai skala permodalan, atau kombinasi dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian akan ada kompetisi, dimulai dari pendaftaran, ada penyelenggaraan webinar, dan penyelenggaraan nanti final top solusi inovator yang terpilih. Lalu nanti akan memasuki fase inkubasi, dan kemudian tentu saja yang paling penting ini adalah bagaimana solusi-solusi tersebut bisa repeatable, scalable gitu, dan sehingga inkubasi tersebut bisa bertahan kayak gitu, menjadi satu solusi yang permanen dalam memecahkan permasalahan sampah plastik di laut. Nah, berikutnya. Yang akan dicari oleh EPIC sebagai satu metode kreatif mencari solusi bersama ini adalah tentu saja solusi yang inovatif. Solusi yang inovatif yang dimaksud di sini adalah dia bisa memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan dari sampah tersebut, tetapi yang paling penting adalah ya gitu, bagaimana solusi tersebut juga nanti bisa berkontribusi pada penciptaan ekonomi sirkular. Dengan kata lain, kita ingin solusi inovatif tersebut melihat masalah menjadi manfaat, masalah atau tantangan menjadi kegunaan. Dan memang ini adalah tren satu dekade terakhir, masyarakat komunitas itu melihat bahwa sampah plastik tidak lagi menjadi masalah, tapi sebenarnya adalah bisa menjadi peluang ekonomi yang kita sebut dengan ekonomi sirkular. Contoh-contoh solusinya macam-macam gitu ya. Jadi tidak menjadi satu solusi tunggal. Bisa solusinya bisa dalam bentuk aplikasi seluler, bisa dalam bentuk material baru, bisa dalam bentuk misalnya adalah penyediaan data yang reliable ya gitu, sehingga kita bisa mengukur magnitud masalah sampah plastik di laut tersebut, atau mekanisme tata kelolanya, atau produk alternatif, atau produk berkualitas tinggi, atau juga mungkin solusi inovatif bagaimana mengubah pandangan perilaku dari melihat sampah bukan menjadi masalah, menjadi sampah menjadi masalah, dan kemudian menjadi satu yang memiliki nilai ekonomi sirkular. Jadi solusi yang akan dilihat di dalam kompetisi EPIC ini tidak tunggal tapi beragam. Nah, berikutnya. Dan karena ini adalah kompetisi, tentu saja ada hadiahnya gitu. Ini adalah sweetener, pemanis kayak gitu, agar para inovator muda tersebut bisa mengeluarkan pemikiran terbaiknya untuk bersama-sama mencarikan solusi ya terhadap permasalahan sampah plastik di laut, terutama di Mandalika. Jadi top 15 ini akan mendapatkan inkubasi selama 3 bulan untuk meningkatkan dampak dari solusi yang ditawarkan. Dan akan ada coach ya yang bisa membantu kayak gitu agar para top 15 inovator tersebut bisa mengkerucutkan dan bisa melihat dan bisa membangun dampak yang lebih besar. Dari top 15 akan dipilih top 4 yang kita sebut dengan pemenang ya. Dan para pemenang ini akan mendapatkan program Impact Acceleration selama 9 bulan dan akan mendapatkan pendanaan awal sebanyak $18,000 per para pemenang, dan juga akan dibantu untuk mendapatkan dukungan dari media dan komunikasi, karena ini penting agar solusi-solusi tersebut juga bisa diketahui dan juga bisa mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan yang lainnya yang mereka lihat cocok kayak gitu untuk dipergunakan di lokasinya mereka. Dan yang paling penting juga adalah kita juga akan membantu untuk menghubungkan dengan para investor agar solusi-solusi tersebut bisa kami sampaikan adalah scalable ya, bisa skalanya diperbesar dan diperluas, dan bisa juga direplikasi di tempat yang lainnya. Berikutnya. Dan dari semua proses tersebut
ada dua keluaran yang kita harapkan dari EPIC ini. Yang pertama adalah solusi tersebut akan bisa menjadi satu portofolio solusi yang inovatif untuk memerangi polusi plastik laut. Lalu yang kedua adalah yang ini juga menjadi penting adalah strategi difusinya, strategi bagaimana ini bisa disebarkan, direplikasi di tempat-tempat yang lain, sehingga semua ide yang inovatif tersebut tentu akan memiliki dampak yang bisa memecahkan masalah polusinya sendiri, dan yang paling penting adalah bisa memberikan nilai ekonomi bagi para pelaku dan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Berikutnya. Ini kami sampaikan tadi, karena EPIC ini adalah ada di 4 lokasi di negara di ASEAN. Kalau di Indonesia di Mandalika, kalau di Filipina ada di Samal Island, sementara di Vietnam di Halong Bay, dan di Thailand di Koh Samui. Kalau kita lihat 4 lokasi ini punya satu kesamaan, semua lokasinya adalah tempat-tempat pariwisata unggulan di masing-masing negara. Dan message-nya adalah, pesannya adalah bahwa sampah jangan sampai sampah akan menjadi masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata kita. Berikutnya. Ini hanya statistik EPIC 2020 fase pertama yang diselenggarakan di Thailand dan di Vietnam. Kalau kita lihat dari statistik ini, ternyata para inovator yang mengusulkan solusi ya dalam kompetisi EPIC 2020 tidak hanya berasal dari negara Vietnam saja atau Thailand saja, ternyata ada juga dari Indonesia, ada juga dari Malaysia, ada juga dari Singapura, ada juga dari Filipina, dan ada juga dari, tentu saja juga dari Thailand. Jadi dengan kata lain bahwa ini menunjukkan bahwa metode kreatif mengajak publik untuk memecahkan masalah sampah plastik di laut itu tidak mengenal batas wilayah atau batas kenegaraan lagi, karena ternyata masing-masing kayak gitu memberikan sumbangsi pemikirannya untuk memecahkan masalah yang ada di satu wilayah yang bukan wilayah domisili atau wilayah kewarganegaraannya gitu. Ini menunjukkan bahwa masalahnya memang masalah global dan juga diatasi dengan juga pendekatan lintas negara dan lintas wilayah. Berikutnya. Slide berikutnya. Dan masa pendaftarannya akan dimulai pada mulai bulan Maret ini sampai dengan bulan April 2021. Dan tentu saja semua ini bisa terselenggara karena berkat dukungan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenko Marves, TKN PSL, dan yang paling penting juga kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang ikut serta dalam kolaborasi bersama dalam penyelenggaraan EPIC ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Norwegia yang berkenan kayak gitu untuk memberikan dukungan pendanaan hanya EPIC fase kedua di Indonesia dan di Filipina pada saat yang bersamaan. Dan tentu saja kita juga berterima kasih juga ke teman-teman di Sekretariat TKN PSL dan juga di Sekretariat AIS Forum yang menjadi tulang punggung dari terlaksananya kegiatan EPIC di Indonesia ini. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Anggi, terkait dengan EPIC ini sendiri. Kami kembalikan kepada Mbak Anggi. Baik, terima kasih Bapak Abdul Wahid Situmorang atas pemaparan yang telah diberikan. Tadi Bapak Abdul Wahid sudah menjelaskan tentang apa itu EPIC, apa landasan permasalahan yang menjadi latar belakang EPIC, dan apa yang bisa dilakukan para inovator-inovator muda melalui EPIC, lalu apa yang akan didapatkan mereka sehingga ide mereka ini bisa didukung, diapresiasi, dan juga diwujudkan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, saat ini sudah bergabung bersama kita semua Bapak Madani Mukarrom. Selamat pagi, Bapak.
Kuat kali orang merokoknya. Selamat pagi. Langsung dari Nusa Tenggara Barat ya Pak ya? Siap ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, ini saya mohon izin karena kebetulan sekarang sudah lengkap bertiga ini narasumbernya. Mungkin teman-teman panitia akan mendokumentasikan terlebih dahulu ketiga narasumber kita pada hari ini, termasuk dengan rekan-rekan media juga. Silakan teman-teman panitia untuk mengambil dokumentasi. Baik, boleh. Iya, sudah siap ya Pak ya? Kita ambil ini tangkapan layarnya. 1, 2, 3. Iya. Boleh sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Juta lah dia dapat sehari. Juta kali 26 hari lah. Baik, sudah cukup Bapak. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya juga ingatkan kepada rekan-rekan media bahwa sesi tanya jawab akan dilakukan setelah semua pemaparan dilakukan. Jadi setelah semua pemaparan dari ketiga narasumber selesai, nanti rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan melalui kolom obrolan dengan format yang sudah tercantum di kolom obrolan. Selain itu, kami juga ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Tautannya nanti tersedia di kolom obrolan. Silakan tinggal diklik tautannya dan diisi daftar hadir dari kegiatan ini. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya, mari kita beranjak ke pemaparan yang kedua. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati, Insinyur Madani Mukarom, BSCF MSI, kami silakan. Baik, Pak Madani, kami silakan. Bapak sudah siap salin dianya? Oh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan dari UNDP, dari Sekretariat TKN, dari tim Kementerian LHK, dari Kementerian Manifest, dan Ibu Moderator. Kami akan menyampaikan tentang pengolahan sampah untuk wisata pantai yang berkelanjutan di Kek Mandalika. Lanjut. Ini kondisi kawasan Kek Mandalika yang luasnya kurang lebih 1.250 hektar. Pantai berpasir putih, panjangnya kurang lebih 7,5 km. Menghadap di Kek Mandalika atau kawasan penyangga sekitarnya itu akan berdampak terhadap meningkatnya volume sampah di kawasan tersebut. Sumber-sumber sampah yang akan ada di sana antara lain sumber sampah rumah tangga dari pemukiman sekitar pantai, karena pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke kawasan Kek dan sekitar cukup tinggi. Kedua, sampah akibat aktivitas pariwisata, hotel, kuliner, pengunjung, event wisata termasuk motor GP, bahkan diperkirakan oleh salah satu konsultan yang ada di sana, sehari kurang lebih 350 ton sampah yang akan dihasilkan dari kawasan Mandalika. Yang ketiga, pembuangan sampah di badan air. Jadi ada sungai 197 das di Lombok dan irigasi dan drainase yang rata-rata masuk ke daerah kawasan Kek Mandalika. Lanjut ini komposisi sampah di Kek Mandalika. Kami sudah lakukan identifikasi, memang hampir 62% itu sampah rumah tangga. Ada sampah pasar tradisional, pasar kantor, pusat perniagaan, dan fasilitas publik. Ini koreksi sampahnya memang berasal hasil kami dari total di Pulau Lombok 1.790 ton per hari. Jadi sampah plastik di Kek Mandalika itu kurang lebih 172,2 ton. Ini sampah plastiknya. Tadi konsultan bilang 300 atau 400 ton mungkin sehari. Sehingga perlu inovasi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik tersebut. Lanjut. Nah, kebijakan pengolahan sampah
di kami NTB punya visi NTB Gemilang. Salah satu misinya NTB asri dan lestari. Jadi udah jelas misi kami dari 6 misi itu fokus ke tata kelola sampah dan kehutanan. Yaitu program unggulannya NTB Hijau dan NTB Zero Waste. Di NTB Zero Waste kami sudah mencanangkan sama halnya dengan Jaktranas bahwa 70% melakukan penanganan sampah, 30% pengurangan pada tahun 2023 yang kami rancang. Lanjut. Ini paradigma baru tata kelola sampah di NTB yang memang awalnya konvensional, lebih terkait dengan angkut buang yang konvensional itu yang terkonsentrasi di TPA, kami akan merancang mendorong lebih ke pengurangan. Jadi tata kelola pengurangan dengan mengaktifkan berbagai bank sampah, kelompok komunitas pengolah sampah, pusat daur ulang, dan beberapa teknologi lain yang kami dorong di beberapa TPST tertentu yang ada di situ. Sehingga ke depan kami mengharapkan bahwa industrialisasi sampah yang akan didorong lebih masif kami lakukan. Lanjut. Nah, sinergitas pengolahan sampah NTB, pada kami sudah ada Perda 5 2019 dan Pergub Jaksrada 2020, itu pengurangan 30% dan penanganan 70%. Untuk tugas pemerintah provinsi dalam Perda tersebut, kami akan mengolah TPAR dan TPSTR melalui UPTD yang kami ada dan melalui kerjasama dengan P3. Kami juga dorong bank sampah induk regional dengan manajemen, baik manajemen melalui badan usaha daerah, melalui UPTD, kerjasama dengan dinas pemerintahan desa, karena dicanangkan oleh sesuai MOU gubernur dengan para bupati wali kota, ke depan kami akan mendorong satu desa, satu kelurahan, minimal satu bank sampah. Itu wajib dilakukan selesai sampai 2023. Sehingga di samping tata kelola sampah di rumah tangga, dan di rumah tangga tidak selesai, desa dan kelurahan diharapkan menyelesaikan tata kelola sampah tersebut. Sehingga penanganan lebih berkurang, karena kita lebih konsentrasi di pengurangan. Di pesisir, di sungai, dan kawasan hutan dan kawasan khusus menjadi tugas kami pemerintah provinsi. Demikian hal di kabupaten, yaitu dinas LH dan kabupaten kota. Demikian juga titik beratnya kami di kelurahan dan desa menjadi tumpuan utama tata kelola sampah di Nusa Tenggara Barat. Lanjut. Nah, ini konsep pengolahan sampahnya. Memang pertama kami sudah membangun regulasi dan kebijakan yang akan dilakukan terus secara dinamis. Kita buat kebijakan-kebijakan mengikuti kondisional di masyarakat. Berikutnya menyediakan SAPRAS dan mendorong pengolahan sampah mandiri. Ini menjadi bagian penting. Kedua, replikasi gotong royong. Jadi kami bukan lagi, dulu ada Jumat Bersih dan lain sebagainya. Inisiatif-inisiatif lokal yang sudah ada kita revitalisasi. Kami dorong pilah dan olah sampah dari sumbernya. Ini kita dorong ke desa. Demikian juga kita diversifikasi usaha bank sampah yang awalnya hanya ke pemulung, nanti kita berikan ilmu teknologi baru di dalam tata kelola sampah ke depan. Edukasi dan kampanye secara masif, ini lebih ke anak-anak sekolah dan mahasiswa yang kita akan dorong. Ke depan kami akan merancang, sudah kita gagas rencana wajib bayar SPP dengan sampah. Jadi kita akan coba mungkin 25% dulu wajib bayar SPP dengan sampah, tidak boleh dengan uang. Nah, itu kita akan lakukan, dan di sekitar sekolah-sekolah ada bank sampah yang akan menampung dari wajib SPP ini, kita akan rancang. Demikian juga pelibatan sebanyak mungkin para pihak dari berbagai komunitas kita akan dorong, kita bangun kerjasama dengan para pihak. Dan terakhir, industrialisasi sampah
Ini yang kita sudah rancang. Pertama dengan PLTU Jeranjang, kita membuat RDF, SRF, dan kami punya potensi 5 PLTU yang kita akan rancang, termasuk ada 3 PLTU swasta yang kita akan panggil melalui pimpinan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, untuk mengupayakan ke depan industri atau bahan bakar batu baranya itu di co-firing dengan pelet sampah. Sehingga kami harapkan seluruh sampah di Nusa Tenggara Barat habis terkelola dengan baik, dan cita-cita kami TPA menjadi kenangan. Nah itu loh, TPA menjadi kenangan. Jadi semua akan masalah menjadi berkah, menjadi bagi masyarakat. Lanjut. Nah ini kondisi fasilitas pengolahan sampah yang saat ini dan mendukung KEK Mandalika. Ada TPA Air Kebon Kongo, ini jaraknya dari KEK 54 km. Kami juga sedang merancang ini rencana TPSRT di Buhun Mas, itu kita siapkan 157 hektar pinjam pakai kawasan hutan, dan ini kami akan dorong dari KEK Mandalika dibawa ke sini. Rencana kami akan kerjasama lagi dengan Kementerian PUPR melalui Badan Wilayah Pemukiman Nusa Tenggara Barat untuk dibangun pabrik RDF yang tahun ini rencana dibangun di Kebun Kongo, kapasitas 100 sampai 120 ton sehari. Kami harapkan di sini mungkin kapasitas 200 atau 300 ton sehari, sehingga sampah di Pulau Lombok bisa habis, dan kita akan dorong untuk co-firing PLTU yang ada di Pulau Lombok. Demikian yang sudah ada juga kita bangun BSF, Black Soldier Play di Sengkol, kerjasama dengan JIZ, itu udah kapasitas satu hari 500 sampai 1 ton sampah organik dimakan ulat di Sengkol. Ini udah beroperasi kerjasama dengan JIZ. Ada juga pusat daur ulang yang dibantu oleh Kementerian LHK, ini kurang lebih 10 ton sehari, jarak dari KEK Mandalika 24,1 kilo. Dan terakhir ini ada TPA Pengengat, punya Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, juga itu sebagai penampung dari KEK Mandalika. Demikian juga kami akan mendorong di kawasan KEK juga, diharapkan ke depan kami akan membangun koordinasi dengan pengelola KEK Mandalika, sehingga sampah itu harus dikelola dengan baik dengan teknologi yang ada, sehingga tidak hanya untuk dibuang ke tempat tentu, tapi dimanfaatkan sehingga menjadi berkah, bukan menjadi masalah. Lanjut. Nah, pentingnya EPIX 2021 untuk kami Mandalika di NTB. Satu, EPIX merupakan salah satu bentuk pelibatan sebanyak mungkin para pihak dalam pengelola sampah. Halo, Pak Madani. Mungkin ini agak sedikit terputus ya koneksinya. Rekan-rekan mohon maaf. Tidak apa-apa, kita tunggu dulu ya bersama-sama. Semoga nanti Pak Madani bisa bergabung lagi bersama kita semua. Sekali lagi saya ingatkan bahwa rekan-rekan media bisa memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya bisa diketik di kolom obrolan ya yang ada di ruangan Zoom kali kita pada hari ini, seperti itu. Nah, tadi Pak Madani sudah menjelaskan tentang Mandalika sebagai fokus lokalitas dari EPIX fase 2 di Indonesia. Tadi juga bercerita tentang kebijakan-kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang bagaimana sampah seharusnya bisa menjadi berkah. Luar biasa. Kami masih menunggu juga rekan-rekan media, barangkali ada yang ingin bertanya. Mungkin sejauh ini untuk Pak Madani dan mungkin Pak Abdul, barangkali ada pertanyaan, bisa diberikan pertanyaannya dari sekarang
sambil kita menunggu Akhirnya kembali tadi. Oh iya, Pak Madani bergabung. Iya, Pak Madani, halo. Ya, Sudah siap, tersambung makasih. kembali ya Pak? Maaf, Iya. barusan internetnya terganggu, tapi saya lihat sudah berakhir Sudah presentasi berakhir. kami. Oh iya, Ya, kebetulan makasih. sudah selesai ya Pak ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Madani Mukarom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik hadirin, setelah tadi kita dengarkan 2 pemaparan, kini saatnya kita dengarkan pemaparan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus perwakilan dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Untuk itu, yang kami hormati Bapak Rofi Al-Hanif, SPI MSI, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Pak Madani. Halo Pak, mudah-mudahan Bapak masih bisa ini. Ya Pak. Memantau. Deputi. Ya Pak. Tenang Siap, Pak. Rofi. Lagi Pak. Setelah beberapa kali kita ketemu soal sampah juga nih di NTB Pak. Mudah-mudahan Pak kita bisa terus berkolaborasi untuk. Kemudian didukung Pak Rofi juga untuk Kementerian PUPR-nya itu. Siap, terima kasih Pak. Insya Allah Pak, terus kami dukung. Yang saya hormati juga Pak Abdul Wahib Situmorang. Pak Abdul, selamat pagi dari UNDP Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini mungkin karena waktu ya agak pendek dan kita mungkin harus sudah selesai jam 10 kalau melihat agenda. Jadi izinkan saya mewakili tim Sekretariat Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut atau TKNPSL. Pertama mengucapkan terima kasih kepada UNDP atas inisiatif ini dan memasukkan Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan EPIC fase kedua. Dan juga terima kasih kepada Pak Madani dan jajarannya di NTB yang juga menawarkan gitu ya daerahnya sebagai lokasi EPIC ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, saya mulai paparan. Kami mohon tim sekretariat bisa next. Saya kira ini gambaran umum Bapak-Ibu sekalian tadi secara gamblang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Abdul ya, bagaimana kondisi persampahan atau sampah plastik dan juga secara spesifik tadi di daerah NTB juga disampaikan oleh Pak Mukarom. Jadi memang gambar ini menarik sekali bagaimana ini metaforanya ya, kita saat ini seolah-olah sedang mengeringkan bak air dengan sendok kecil, tetapi di satu sisi sumber airnya terus mengalir gitu. Nah ini mungkin kurang lebih hal yang sama. Kita sedang berupaya mengurangi sampah, tetapi ternyata timbulan sampahnya masih terus besar. Sehingga dalam konteks ini kita harusnya bisa bekerja di dua sisi, di hulunya dan di hilirnya. Di hulunya kita harus mengurangi timbulan sampah dan di hilirnya kita bisa memanfaatkan atau mengelola sampah itu dengan lebih bijaksana. Dan saya kira ini EPIC ini akan bekerja di menyelesaikan isu ini gitu. Misalnya bagaimana ada nanti solusi-solusi inovatif untuk mengurangi timbulan sampahnya, di satu sisi mengurangi sampahnya itu sendiri dan bahkan mencari solusi inovatif dan menghasilkan ekonomi gitu ya. Dalam konteks ekonomi sirkular sehingga sampah masih bisa dimanfaatkan. Kalau lihat di yang sebelah kanan ini juga gambaran bagaimana kondisi pemanfaatan sampah plastik saat ini memang katanya hanya 9% yang di-recycle atau diguna ulang gitu ya sampah plastik. Sisanya di insinerator masih lebih baik karena mungkin akan hilang sepanjang itu memenuhi kaidah lingkungan. Namun yang sisanya itu 75-9 itu masih accumulated di dalam terbuang ke lingkungan dan
sekitar 10%-nya itu dari keseluruhan itu katanya akan berujung di laut, gitu. Akan end up di laut. Nah ini yang sedang coba kita bicarakan bagaimana mengurangi potensi masuknya sampah plastik ini sampai ke laut, gitu ya. Lanjut. Nah ini gambaran dramatis saja gitu ya, karena sampah plastik ini bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tapi untuk kesehatan gitu, bahkan sudah sampai ke manusia katanya nih. Kalau beberapa penelitian menyebutkan, kemarin saya lihat di televisi itu sudah ditemukan di plasenta bayi itu kandungan mikroplastik. Nah ini juga sangat mengkhawatirkan. Ini contoh gambaran yang terjadi di Wakatobi tahun lalu, kurang lebih. Ada satu paus terdampar, dan di dalamnya ternyata kandungan plastiknya luar biasa. Sekitar 26 kg kalau nggak salah plastik. Jadi kan paus tidak bisa memilih atau tidak bisa melihat mana yang plastik atau mana yang plankton gitu ya. Akhirnya tertelan dan mengakibatkan kematian. Ini sangat gambaran yang sangat dramatis ya, bagaimana dampak plastik yang ada di laut berpengaruh terhadap ekosistem gitu ya. Terus lanjut. Nah kalau ini memang sampah plastik ini urusan global, bukan hanya urusan Indonesia atau bukan urusan NTB saja. Jadi sehingga awareness tentang sampah ini sekarang luar biasa gitu ya, dan semua orang atau semua negara, semua region juga berlomba-lomba untuk mengatasi masalah ini, dan juga memang harus secara integrated dan interconnected gitu dengan negara atau region lainnya. Ini gambaran misalnya yang paling kiri atas, bagaimana kita ini hidup menghasilkan sampah plastik. Bisa dari kantong plastik, alat elektronik, dan seterusnya, dengan lifetime yang sangat panjang, ratusan atau ribuan tahun. Padahal hidup kita, let's say dengan kurang lebih 70 tahun gitu ya, angka harapan hidup kita. Tetapi sampah kita itu bisa 4 sampai 5 turunan ke depan gitu setelah kita. Jadi kita meninggalkan jejak sampah yang luar biasa gitu buat anak cucu kita. Artinya kita memberikan beban besar kepada anak cucu kita. Dan ini tren produksi plastik sampai saat ini memang masih tinggi, karena terutama semakin tinggi ekonomi suatu negara atau suatu masyarakat, memang penggunaan plastik juga semakin tinggi. Ini baru konteks penggunaan ya, tapi soal manajemennya nanti sedikit berbeda. Dan ini tren terus meningkat, dan memang belum ada sih sampai saat ini pengganti plastik yang memang lebih efisien gitu, lebih murah atau lebih aplikatif dibanding plastik. Ini memang tantangan juga. Sehingga di samping tadi kita mengurangi, juga kita bagaimana mengelola ini dengan lebih baik gitu. Dan jangan dikira kalau sampah atau laut kita bersih di permukaan, bisa jadi di bawahnya banyak plastik gitu, atau banyak produk-produk yang berasal dari plastik. Saya sudah coba nyelam di beberapa tempat ya, di Pulau Seribu atau di Bali, di mana-mana. Bisa kita temukan sampah-sampah atau limbah-limbah yang dari plastik yang ada di dasar laut. Dan ini berbahaya juga gitu ya terhadap lingkungan tadi, dan juga tadi kalau terurai jadi mikroplastik juga lebih membahayakan karena bisa langsung masuk ke dalam rantai makanan. Ujung-ujungnya mungkin akan masuk ke dalam tubuh manusia juga gitu. Nah ini saya kira tantangan kita, sehingga memang kita harus memberikan awareness kepada masyarakat, melakukan juga inovasi-inovasi bagaimana bisa mengurangi sampah plastik, dan juga bagaimana bisa mengelola atau memanfaatkan sampah plastik ini menjadi sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Lanjut. Nah, ini juga gambaran saja gitu, bahwa katanya Indonesia adalah penghasil sampah plastik laut kedua di dunia. Ini hasil penelitian Zena Jambek di tahun 2010 atau tepatnya 2015 dirilisnya data ini. Memang masih banyak kontroversinya karena ini
angka ini ya, tetapi intinya ini adalah suatu gambaran bahwa kita memang harus concern terhadap sampah plastik di laut ini. Terus lanjut. Nah, kami di pemerintah gitu ya juga melakukan beberapa kajian atau survei mengenai sampah plastik laut ini. Ada beberapa yang sudah dikerjakan, misalnya bekerja sama dengan NPAP. NPAP ini adalah National Plastic Action Partnership gitu. Jadi kerjasama berbagai pihak gitu untuk membantu Indonesia dalam menangani sampah plastik. Kemudian dari World Bank juga melakukan penelitian dan datanya kita dapatkan. Bahkan dari LIPI juga melakukan hal yang sama. Jadi dari beberapa metode ini kemudian keluarlah angka-angka yang ya more or less kurang lebih angkanya mengerucut di angka kisaran antara ya 270 sampai 500.000 ton per tahun gitu ya. Dan ini kita gunakan data ini sebagai baseline data sampah di Indonesia gitu. Sedikit memang berbeda atau di bawah yang punya Ibu Jena Jambek tadi, tetapi memang ada itu kan karena menggunakan ini modeling, jadi memang angkanya dalam kisaran yang kurang lebih di kisaran tersebut gitu ya. Lanjut. Nah, ini dengan metode yang lain juga LIPI sudah melakukan penelitian gitu. Angkanya keluarnya kurang lebih sama, sekitar 268.000 sampai 594.000 ton per tahun. Dan juga sudah dilakukan modeling pergerakan sampah di laut gitu. Jadi, nah ini juga tantangan bagi kita di Indonesia. Kalau teman-teman atau media misalnya kemarin mengangkat tentang sampah yang di Pantai Kute Bali gitu misalnya di awal tahun kemarin, itu luar biasa. Nah ini sampah itu bisa jadi bukan hanya datang dari kawasan Kute dan sekitarnya, tetapi dari daerah lain gitu, terbawa arus. Nah ini sudah ada modelingnya, bisa dilihat bagaimana pergerakan sampah di laut. Memang asalnya sebagian besar dari sungai gitu ya, atau dari kota-kota, dari daerah-daerah yang di sekitar pesisir. Bahkan ada satu lagi sebetulnya gambaran hasil dengan buoy gitu dan dipindai oleh satelit. Itu pergerakannya itu dalam 2 minggu sampah yang keluar dari daerah Jakarta itu sudah sampai ke selatan ya, ke daerah Australia, Christmas Island gitu. Itu luar biasa dan itu memang secara natural gitu ya, arus pasti akan membawa sampah yang ada di kolom air. Terus nah, kalau bicara kebijakan, saya kira sudah banyak kebijakan-kebijakan ya, dari mulai undang-undang dan seterusnya gitu sampai ke aturan-aturan di level implementasinya gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini ada di nomor 9 ini adalah Perpres 83 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, karena karena concern kita mengenai sampah laut, sehingga pada tahun 2016 Pak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres yang isinya adalah menyebutkan target nasional pengurangan sampah laut. Lanjut, Mas. Yang target pengurangan sampah laut ini sampai 70% di 2025 gitu ya. Itu target sangat ambisius gitu ya, dan harus kita dukung gitu, karena kalau tidak ya seperti yang tadi Pak Abdul sampaikan di awal, kita akan terus berputar di masalah ini. Nah, namun demikian pengurangan sampah ini bukan hanya ngambil sampah di laut gitu, maksudnya bukan itu saja, tetapi bagaimana kita tarik ke belakang, sebetulnya itu juga selaras dengan Perpres 97 2017, di mana di situ ada target pengurangan sampah 30%. Pengurangan itu artinya pengurangan timbulannya ya, sebelum jadi sampah, dan 70% penanganannya 70% penanganannya. Ini targetnya sama tahun 2025. Jadi intinya semua sampah itu terkelola lah gitu. Kalau sekarang kan datanya masih sangat jauh. Kalau nggak salah sekitar mungkin di bawah 50%-an sampah yang sudah terkelola sejauh ini gitu.
Nah, terkelola itu artinya mulai sudah dipilah, bisa diangkut gitu dan diolah berikutnya. Bukan hanya dibawa ke TPA selesai gitu, tidak. Jadi ini adalah target-target kita ya dalam rangka penanganan pengelolaan sampah nasional. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di Perpres 83 2018 itu ada namanya Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Di situ Pak Presiden sudah menegaskan target pengurangan sampah laut sampai 70% di tahun 2025. Di situ ada juga rencana aksi dengan 5 strategi besarnya, yaitu satu, meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian pengelolaan sampah di darat, kemudian pengelolaan sampah yang bersumber dari aktivitas di laut, kemudian pengembangan mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, dan juga penguatan kebijakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah research and development. Saya kira EPIC ini bisa masuk di sini, misalnya bisa masuk di strategi 1 sebagai bagian dari public awareness tadi disampaikan, dan juga bagian dari research and development untuk memberikan suatu inovasi-inovasi bagi pengelolaan sampah di laut. Lanjut. Nah, kalau bicara capaian dari tadi, kami di Sekretariat TKN PSL juga memantau progres atau capaian Perpres 83 ini, karena di dalam Perpres ini disebutkan ada 16 kementerian lembaga yang harus melakukan aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan untuk mengurangi sampah laut. Nah, dari 16 kementerian itu tadi dimasukkan ke dalam 5 strategi besar. Dan kami mereport gitu ya, atau kami meminta laporan dari masing-masing KLA itu atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian tersebut gitu. Sehingga dari situ kami bisa kompilasi dan kemudian kami lihat sejauh mana pencapaiannya, dan kami juga di ujungnya nanti menghitung seberapa besar sebetulnya pengurangan sampah laut dari aktivitas ini semua gitu. Nah, ini ada semua dari tadi yang saya sebutkan ya 5 strategi ini. Lanjut. Nanti kalau bisa detail mungkin nanti bisa dimintakan datanya di sekretariat, tapi intinya ini ada semua. Dan ujung dari semua itu adalah bagaimana indikatornya sampah plastik terkurangi gitu. Nah, dalam penghitungan kami di Sekretariat TKN PSL gitu, meskipun ini datanya masih data sementara, dalam 2 tahun ini kita sudah bisa mengurangi kurang lebih 15,3% sampah plastik laut gitu, atau ya masukan sampah plastik dari aktivitas di darat dan di pesisir ke laut itu kurang lebih 15,3%. Nah, ini kan masih jauh nih dari target nasional kita yang 70% di 2025. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih mungkin 4 tahun ke depan gitu ya, untuk bisa mempercepat lagi berbagai aktivitas, inovasi-inovasi yang ujungnya tadi bisa mengurangi masukan sampah ke laut. Nah, saya kira itu yang utama gitu ya, dan mudah-mudahan dengan adanya EPIC ini nanti tadi sampaikan inovasi-inovasi nanti ya akan banyak, kurang lebih 15 misalnya inovasi yang terbaik gitu, yang nanti bisa kita implementasikan gitu. Dan saya kira banyak juga inovasi-inovasi yang sudah ada saat ini di masyarakat, namun mungkin belum terupdate terekspos lah gitu ke lingkungan yang lebih besar, sehingga melalui ini nanti mudah-mudahan para inovator-inovator kita dari dalam negeri gitu, dan mungkin juga dari negara-negara lain, negara tetangga kita, bisa memberikan tadi contoh baik di tempatnya gitu kan, kemudian bisa kita coba terapkan misalnya di Mandalika lah sebagai case study. Dan saya kira ini sangat baik, dan sekali lagi kami menyambut baik EPIC ini. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tadi, berkontribusi ke dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia khususnya, dan juga di negara-negara tetangga kita di regional.
Saya kira itu yang bisa sampaikan Ibu Anggi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rofi Al-Hanif atas pemaparan yang telah diberikan. Baik hadirin, sekarang kita beranjak ke sesi tanya jawab. Silakan, sesi tanya jawab ini akan dibuka mungkin untuk satu pertanyaan dulu ya rekan-rekan media, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:08. Apakah ada pertanyaan? Rekan-rekan media bisa mengetik pertanyaan di kolom obrolan. Silakan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, tentunya menjelaskan tentang penyelenggaraan EPIC, yaitu Ending Plastic Pollution Innovation Challenge fase 2. Baik, saya lihat di sini belum ada pertanyaan. Mungkin ini artinya berarti sudah jelas tadi yang disampaikan oleh para narasumber dan sudah cukup bisa menjadi informasi yang bisa disampaikan kembali kepada masyarakat supaya bisa ikut berkontribusi dan bisa mengikuti EPIC fase 2 di Indonesia. Baik, hadirin, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir dalam press conference EPIC fase 2. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Wahib Situmorang, Bapak Rofi Al-Hanif, dan juga terima kasih kepada Bapak Madani Mukarom sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bapak Tommy Sucipto dan Bapak Ahmad Sani sudah ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat dan EPIC fase 2 bisa menjadi acara yang sukses dan memberikan solusi untuk kita semua. Sampah plastik jadi polemik, sedang alam tak bisa bicara. Tapi bukan berarti kita diam saja. EPIC hadir menjelma harapan supaya alam sehat bisa kita wujudkan. Saya Anggi Aulia Suharja, terima kasih atas perhatian hadirin dan sampai jumpa. Jangan kemana-mana juga, rekan-rekan media bisa mengikuti, ini ada soft launching, tautan sudah ada di kolom obrolan juga, untuk mengikuti lewat Zoom, yaitu merupakan soft launching dari Ending Plastic Pollution Innovation Challenge fase 2. Selain itu, rekan-rekan juga bisa mengikuti kanal YouTube dari kami. Di sini sudah tercantum ada 3 kanal YouTube, ada Sekretariat TKN PSL, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dan AIS Forum Secretariat. Kami mengundang rekan-rekan untuk bergabung dalam EPIC Phase 2 Soft Launching and Talk Show $72,000 Idea to Combat Plastic Waste. Sekarang dimulai tadi pukul 10. Jadi kami silakan rekan-rekan media yang ingin mengikuti acara soft launching dari EPIC fase 2 dan juga talk show atau gelar bicara yang akan diadakan setelah ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Rofi, Pak Madani. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Rofi. Terima kasih ya. Ya. Pak Terima Abdul, kasih Bapak. Pak Madani. Izin dulu Pak, pindah ke satunya lagi Pak, ke acara Kita pembuka. kayaknya pindah rumah nih. Ya, terima kasih Pak Anggi. Pindah rumah. Ya, makasih Pak. Ya. Salam sehat untuk semua. Ya, salam sehat semuanya Pak. Terima kasih banyak. Izin Lip. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan, silakan. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi juga daftar hadir bagi yang belum ya. Udah tadi udah. Orang sumber kan udah ya? Udah. Lautan menyusun 99% dari semua ruang layak huni untuk kehidupan di bumi. Oh, Kita sangat bergantung pada laut untuk kehidupan kita sehari-hari. iya. Ya. Plastik Lapping. menghancurkan kehidupan di laut dan mencemari lautan dengan begitu cepat. Pada 2010, 192 negara pesisir menghasilkan 275 juta metrik ton sampah plastik dan 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton sampah plastik memasuki laut. Pada 2016, jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 16% dari total timbulan sampah sebesar 66 juta ton per tahun. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan
Sampah plastik yang masuk ke laut sebesar 268.740 hingga 594.550. Mineral menjadi komposisi sampah plastik laut terbesar di kawasan Mandalika.